Mutiara Hikmah bersama Dr. Hanif Al-Qadri. Setelah sholat subuh, pertarungan maut itu berada di antara usia 60 hingga 70 tahun. Mudah-mudahan ini memberikan hikmah untuk kita semua. Jika kita mencapai usia 60 tahun, maka waspadalah. Karena inilah saat yang menentukan akhir perjalanan seorang manusia. Bisa saja akhir yang baik, husnul khotimah, insya Allah. Atau sebaliknya, akhir yang buruk untuk kita, su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan usia yang mencapai 60 tahun, maka tidak ada yang layak untuk dia lakukan selain kita selalu beristighfar, ibadah, ketaatan, dan konsentrasi penuh untuk akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa usia umatnya, usia kita, kisarannya hanya 60 sampai 70 tahun. Rata-rata. Hanya sedikit yang berhasil melewatinya. Barang siapa yang meyakini perjumpaan dengan Sang Khalik, maka ia harus sadar bahwa ia nantinya akan ditanya dan harus menyiapkan jawaban. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Inilah cara yang diingatkan oleh Rasulullah. Beribadah dan beramal solehlah di sisa usiamu. Karena Allah sangat menyayangi hambanya yang mau menghabiskan sisa umurnya untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Insya Allah, Dia akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan Allah akan memberikan keselamatan serta kebahagiaan di dunia, di kubur, hingga di akhirat nanti. Di saat kita sudah berusia 50 tahun, atau apalagi menginjak usia 60 tahun, bahkan lebih, maka biasakanlah berdoa, memohon perlindungan dari ketidakberdayaan, dari rasa malas, fitnah, dan dijauhkan dari siksa kubur dan akhirat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas, dari penakut dan sifat tua. Aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan fitnah mati. Aku juga berlindung dari siksa alam kubur. Jangan merasa aneh, karena inilah kehidupan. Hakikatnya, tidak ada yang bisa memberi kita manfaat selain amal dan selain sholat kita. Alam itu aneh. Jenazah disusul dengan jenazah. Kematian disusul dengan kematian berikutnya. Berita kematian terus bermunculan. Ada yang mati karena kecelakaan, ada yang meninggal karena sakit, ada yang tiba-tiba mati tanpa diketahui sebabnya. Tapi inilah hidup. Dunia ini akan ditinggalkan semua yang ada, dan semua manusia akan dikuburkan. Dan itu sebuah keniscayaan.
hariku dan harimu, hari kita semua pasti akan tiba. Hanya perlu mempersiapkan bekal untuk perjalanan yang tidak dapat kembali. Wahai orang yang menunda taubat dengan alasan karena masih muda, alasan karena masih kuat. Kuburan bukanlah tempat untuk orang dewasa saja, bukan untuk orang sehat dan orang kuat. Kuburan tempat manusia segala usia, segala keadaan, tua, muda, kuat, lemah, sakit, ataupun sehat. Ketika saatnya sudah tiba, maka kita akan sampai kepadanya. Sungguh, dunia itu hanya 3 hari. Hari kemarin, kita hidup di situ. Dan kita tidak akan pernah kembali lagi kepadanya. Hari ini, kita jalani. Namun itu tidak akan berlangsung lama. Tapi besok, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di sana. Maka saling memaafkanlah antar saudara dan sesama. Bersedekahlah, karena aku, engkau, dan mereka pasti akan pergi meninggalkan gemerlapnya dunia ini untuk selamanya. Sekarang, besok, ataupun nanti. Ya Allah, kami memohon keridhaan-Mu, husnul khotimah, dan beruntung dengan mendapatkan surga dan selamat dari siksa kubur dan api neraka. Barang siapa yang hidup dalam satu kebiasaan, maka niscaya dia juga akan mati dengan kebiasaan itu. Jadi marilah kita membiasakan diri dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, beristighfar kepadanya, berzikir, berbuat kebajikan, supaya kita bisa mati, meninggal dalam keadaan beribadah kepadanya.